Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PTI 2021A Universitas Negeri Surabaya. Di sini kami akan menjelaskan terkait dengan demo program aplikasi website yang telah kami buat sebagai bentuk pemenuhan tugas besar UAS Universitas Negeri Surabaya pada semester 4 kali ini. Nah, di sini pada mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Pak Bonda, kami membuat sebuah website, yaitu website volunteer Senyum Mengajar. Next. Nah, di sini dari kelompok 4 ada saya sendiri, yaitu Muhammad Safa Fadilah dengan NIM terakhir 051 sebagai back-end developer dan front-end developer. Lalu ada Sabita Clara dengan NIM 063 sebagai UI UX designer dan front-end developer. Lalu ada Muhammad Vito dengan NIM 041 sebagai quality control dan front-end developer. Lalu ada Safa Hafsana Diva dengan NIM 047 sebagai front-end developer dan database administrator. Lalu ada Fikri Agus dengan NIM 053 sebagai front developer dan data analis. Next. Nah, selanjutnya untuk penjelasan terkait dengan website kami akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Senyum Mengajar. Senyum Mengajar merupakan wadah bagi orang-orang yang tergerak dalam misi kemanusiaan dan membantu kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat secara sukarela. Tujuan dari Senyum Mengajar adalah menciptakan komunitas relawan berbasis dukungan masyarakat untuk gerakan kemanusiaan melalui program-program yang dilaksanakan oleh Senyum Mengajar. Persyaratan untuk menjadi bagian dari Senyum Mengajar hanya cukup dengan memiliki kesediaan mendukung dan bergerak dengan tulus pada setiap misi kemanusiaan yang dilakukan bersama Senyum Mengajar. Website Senyum Mengajar merupakan website volunteer pendidikan. Senyum Mengajar ini memungkinkan para volunteer atau sukarelawan pendidikan untuk mendaftar dan memberikan kontribusi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang. Dengan memanfaatkan teknologi, website ini dapat mempermudah koordinasi dan pengorganisasian sukarelawan pendidikan, sehingga program-program pendidikan dapat dijalankan secara lebih efektif dan efisien. Kemudian untuk fitur-fiturnya sendiri, fitur-fitur website dari Senyum Mengajar yaitu yang pertama, kegiatan volunteer. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai kegiatan-kegiatan volunteer yang dapat diikuti, mulai dari informasi tempat, waktu, pendaftaran volunteer, dan sebagainya, dan masuk ke dalam database. Yang kedua ada fitur donasi. Penggunaan dapat menyalurkan bantuan dengan berupa uang ataupun barang kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan, yang dimana dalam website ini akan menampung di dalam database yang disediakan. Yang ketiga, program pelatihan. Pengguna dapat mengikuti berbagai program yang tersedia pada website. Manfaat dari program tersebut, pengguna dapat menambah relasi dan mendapat sertifikat. Baik, kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan presentasi dan mulai menjelaskan demo program dari website yang telah kami buat. Nah, di sini pada bagian awal saya membuat halaman login yang bisa diakses user untuk memulai apabila ingin masuk ke website Senyum Mengajar. Nah, di bagian halaman indeks login ini terdiri atas judul dari website kami dan tagline-nya, yaitu Senyum Mengajar dari kita untuk masa depan mereka. Lalu ada juga inputan username dan password, lalu ada button login. Nah, username dan password nanti diinputkan oleh user apabila user telah
memiliki akun, maka tinggal memasukkan pada form tersebut dan klik login. Apabila admin belum terlebih dahulu, kita klik pada belum memiliki akun dan kita pilih sign up. Nah, pada bagian sign up yaitu bagian form registrasi. Nah, di sini terdiri inputan-inputan terkait dengan masukkan username, lalu ada masukkan email, masukkan password, masukkan confirm password untuk membuat akun baru. Kita akan mencoba untuk melakukan simulasi pembuatan akun baru. Misalnya yaitu username-nya admin Dika 123. Kita isikan username admin Dika 123. Lalu selanjutnya untuk emailnya yaitu safa@gmail.com. Lalu kita masukkan password dan masukkan confirm passwordnya. Kita akan mencoba sama yaitu admin safa 123 dan confirm passwordnya juga sama admin safa 123. Selanjutnya kita klik registrasi. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini terdapat informasi email telah digunakan, yaitu email already exists. Maka kita harus mengganti email kita terlebih dahulu ke email yang berbeda. Kita masukkan safa 123456. Setelah kita memasukkan emailnya safa 123456, lalu kita masukkan password admin safa 123 kembali dan masukkan confirm password safa 123 kembali. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa akun yang kita buat yakni sudah berhasil masuk ke dalam database. Kita akan mencoba untuk melihat isi dari database. Kita arahkan menuju ke database. Kita pilih tabel users. Nah, kita bisa lihat bahwa di dalam tabel telah muncul
admin Safa 123 untuk username-nya, lalu emailnya juga sudah muncul dengan password yang telah kita enkripsi data keamanannya. Maka data registrasi telah masuk. Selanjutnya kita kembali ke halaman website Senyum Mengajar. Kita kembali ke halaman login. Nah, kita sudah memiliki akun, username dan passwordnya. Kita akan masukkan username-nya yaitu admin Safa 123. Kita juga lakukan pengisian pada passwordnya dan kita akan mencoba klik login. Nah, kita lihat bahwa login tidak berhasil masuk. Kenapa? Dikarenakan kita memasukkan password yang salah, yakni tadinya kita masukkan password ke dalam database yakni admin Safa 123, tapi pada pengisian kita tadi coba salahkan. Maka ketika password tidak diinputkan dengan benar, maka data akan kembali dan tidak bisa untuk melakukan login. Selanjutnya kita akan mencoba pengisian username dan password dengan secara benar. Selanjutnya kita sudah melakukan pengisian username dan password, kita klik login. Nah, kita sudah bisa masuk ke halaman beranda dari website Senyum Mengajar. Nah, sebelum saya menjelaskan halaman beranda, kita akan melihat penjelasan dari coding bagian halaman login dan register yang akan kita tampilkan. Kita menuju ke cPanel File Manager. Nah, di sini kita pilih pada bagian index.php, kita pilih edit. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan codingan pada halaman login. Baris 1 sampai 4 adalah awal. Pada baris 1 adalah codingan PHP untuk include server.php. Nah, server.php ini nantinya akan saya jelaskan yang berisi connection-nya. Lalu lanjut untuk penjelasan pada halaman login ini pada baris ke-7 sampai baris ke-16, yakni bagian head yang berisi informasi title Senyum Mengajar dan sebagainya. Lalu lanjut ke bawah pada baris ke-20 ada main navigation sampai baris ke-33.
Lalu pada baris ke-35 kita scroll ke bawah, yakni sebagai navbar informasi kita menggunakan kelas navbar expand LG, navbar dart, binun, dan ILG block sebagai ukurannya. Lalu pada baris ke-58 yakni merupakan codingan untuk menghasilkan background video dengan model yakni background dengan ukuran shadow 1 strong. Lalu kita lanjut ke bawah lagi, kita geser ke bawah, yakni setelahnya ada main navigation mulai dari baris ke-84 sampai baris ke-88, yaitu untuk memasukkan judul dari website kita, lalu ada tagline dari kita untuk masa depan mereka. Lalu selanjutnya yakni pada baris 100 merupakan button atau inputan form untuk memasukkan username dan password. Lalu juga ada button submit untuk mengarah ke database yang telah kita buat, seperti itu. Dan pada baris 114 yaitu ketika kita belum memiliki akun maka akan menarik ke bagian register.php, seperti itu. Nah, selanjutnya masuk kembali ke file manager, kita pilih pada bagian register.php. Nah, pada bagian register.php ini yakni pada bagian head sama memasukkan title dan sebagainya. Lalu lanjut scroll ke bawah, untuk navbar juga sama pada baris ke-34. Lalu pada baris ke-56 yakni sama terkait dengan background video atau image yang bergerak. Lalu lanjut scroll ke bawah, yaitu pada baris ke-90 adalah nama registrasi, kita menggunakan H2. Lalu pada baris ke-93 ini adalah codingan dari untuk menarik register.php sebagai actionnya dengan metode post. Dan ada baris ke-97 yakni php include errors.php sebagai penanda ketika apabila nanti ada error. Lalu lanjut ke 99 ada form masukkan username, masukkan email, masukkan password, masukkan kode password dan sebagainya. Dan pada baris ke 114 yakni ada input group dengan button sebagai submit dan kita namakan yaitu button reg user untuk melakukan pengisian yang menuju ke database. Nah, selanjutnya yakni bagaimana prosesnya kita akan tunjukkan pada bagian server.php. Kita kembali ke file manager dan masuk ke bagian server.php. Nah, di sini adalah bagian server.php. Mulai dari baris pertama sampai baris ke-14 ini adalah codingan untuk mengkoneksikan ke database yang telah kita buat. Lalu ada codingan ke-16, baris ke-16 yaitu register user. Di sini ada if kita post reg user yaitu button tadi, maka username, email, password 1, password 2 akan menuju ke database yang telah kita buat. Lalu kita lanjut codingannya, yakni kita akan mengecek database apakah telah benar pada baris ke-34, yakni kita arahkan ke tabel select from user where user or email, hanya dibatasi 1, yaitu ada keterangan limit 1. Maka
username atau email tidak boleh sama. Ketika username atau email sama, maka data akan dikembalikan lagi seperti yang telah kita praktekkan tadi. Lalu selanjutnya untuk penampilannya, yakni apabila username atau atau email telah digunakan, ada baris ke-39 sampai baris ke-47. Nah, selanjutnya yakni apabila data-data sudah sesuai dengan kriteria, maka database codingannya yakni mulai dari 49 sampai ke 60 itu adalah codingan untuk menuju dan menyimpan database ke dalam tabel yang telah kita buat, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke website kita, yakni website Senyum Mengajar. Nah, kita sudah kembali ke website Senyum Mengajar, di mana di sini ada bagian beranda tentang volunteer, donasi program, dan sebagainya. Di website kami juga ada sistem CRUD, sistem pengisian database, dan sebagainya sebagai kriteria ketentuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan beranda terlebih dahulu, mulai dari awal, yakni ada bagian video, lalu scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah, selanjutnya ada berbagai materi dan penjelasan, yakni terkait apa itu Senyum Mengajar, lalu ada penjelasan singkat tentang Senyum Mengajar tersebut. Lalu kita scroll ke bawah juga, kita ada sajikan pada beranda ini program kegiatan volunteer mengajar, yang dimana di sini ada berbagai gambar yang telah kita susun juga dengan rapi. Lalu ada penjelasan singkatnya. Next ke bawah. Seperti yang tampil pada layar, yakni terkait dengan potret kegiatan volunteer. Lalu selanjutnya kita scroll ke bawah, yakni kita memunculkan juga potret-potret kegiatan donasi pendidikan, seperti donasi renovasi sekolah, donasi buku, donasi kebutuhan sekolah, dan sebagainya. Lalu juga ada beberapa banner informasi pada bagian beranda, yakni terkait dengan banner informasi kegiatan, informasi pendaftaran mengajar. Kita geser ke bawah, kembali. Nah, ini adalah beberapa catch moment video terkait dengan kegiatannya, dan pada bagian bawah adalah bagian footer, yakni ada tentang donasi volunteer dan sebagainya. Lalu ada kirimkan pertanyaan kamu, nanti akan mengarah ke WhatsApp dan Instagram ketika diklik. Nah, selanjutnya kita kembali ke file manager dan kita masuk ke bagian beranda.php. Nah, pada bagian beranda.php ini codingan 1 sampai codingan 13 adalah codingan PHP untuk menarik username. Apabila username belum memiliki username ataupun password yang benar, maka akses beranda tidak bisa dimasuki oleh user. Dan pada baris ke-8, yakni codingan untuk logout. Ketika sudah logout, maka user harus menginputkan username dan passwordnya kembali untuk mengakses ke beranda. Lalu lanjut ke baris 14 adalah codingan HTML-nya, yaitu mulai dari bagian head, berisi informasi title dan sebagainya.
Lalu ada baris ke-29 bagian top bar start, yakni yang berwarna biru tadi dengan isi senyum mengajar 2023. Lalu lanjut ke bawah, yakni pada bagian navbar. Nah, navbar ini berisi button-button dari fitur-fitur yang telah kami buat, dari berbagai fitur mulai dari donasi dan sebagainya. Lalu ada tentang program yang dimana nantinya kita akan menjelaskan terdapat fitur urut juga di dalamnya. Next, kita akan geser ke bawah. Setelah bagian navbar, yakni kita next kembali dan muncul carousel tampilan utama, yakni tampilan video tadi. Lalu pada baris ke-94 ada apa itu senyum mengajar dengan kelas container flip P5 MY2 background white text center text primary. Ada penjelasan singkat terkait dengan senyum mengajar itu. Lalu next ke bawah, yakni ada kegiatan volunteer mengajar, ada program, lalu ada codingan untuk memasukkan foto, yakni pada baris ke-134 dan seterusnya. Kita geser ke bawah, kembali, lanjut. Ada juga potret kegiatan donasi pendidikan dengan codingan yang sama juga menggunakan flash container flip P1. Kita lanjut. Setelah dari potret kegiatan donasi pendidikan, ini adalah tampilan dari codingannya. Ada potret banner informasi kegiatan yang akan datang, yakni ini adalah codingannya. Untuk memunculkan banner-bannernya kita menggunakan image volunteer 2.png salah satunya. Dan pada bagian yang bawah kita scroll, yakni ada video dokumentasi tadi, memunculkan video dengan kelas container flip P1 juga. Dan pada bagian bawah, paling bawah, yaitu ada footer yang berisi informasi-informasi, lalu juga button-button yang bisa diakses seperti button tentang, donasi, volunteer, dan sebagainya. Dan itu adalah codingan dari Beranda. Selanjutnya kita kembali ke website kita, yakni website Senyum Mengajar. Kembali ke bagian website, kita scroll ke atas. Nah, di sini ada banyak fitur-fitur kami yang bisa diakses oleh admin untuk melakukan pendaftaran, volunteer. Lalu ada sistem CRUD juga yang bisa melakukan delete, create ataupun update juga terkait dengan informasi, yakni ada button tentang, volunteer, donasi, program, dan logout. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Safa Hafsah, yakni untuk bagian program. Namun sebelumnya akan dijelaskan tentang oleh Sabita Clara. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai tentang. Nah, di sini tentang kami, tentang Senyum Mengajar. Di sini terdapat deskripsi singkat mengenai Senyum Mengajar dan juga ada tujuan dari Senyum Mengajar. Kemudian di sebelah kiri terdapat gambar. Selanjutnya, di sini kita juga terdapat visi dan misi dari Senyum Mengajar. Di sini terdapat visi dari Senyum Mengajar, kemudian di sebelah kanan terdapat misi. Selanjutnya kita akan ke codingan dari halaman tentang. Oke, langsung saja ke halaman tentang. Nah, di sini terdapat ini untuk tulisan tentang kami, judul yang berada di tengah.
Kemudian ini saya menambahkan gambar. Selanjutnya terdapat penjelasan singkat, kemudian dimasukkan tujuan dari Senyum Mengajar. Selanjutnya ke bagian visi misi. Nah, di sini terdapat judul dari visi misi, kemudian ini row yang berisi visi, dan yang ini berisikan misi. Mungkin itu dari halaman tentang. Kita kembali ke website Senyum Mengajar. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan halaman program. Di sini program ini berisi kegiatan-kegiatan yang dapat diikuti oleh user, dan juga di sini sudah ada beberapa pilihan programnya. Coba kita buka salah satu program. Nah, di sini adalah program pertama, yaitu program pelatihan public speaking. Di halaman ini berisi detail mengenai program pelatihan tersebut, mengenai jadwal kegiatan, detail aktivitas, terdapat syarat dan ketentuan yang harus diikuti oleh user, dan juga benefit yang didapat jika mendaftar program tersebut. Kemudian ke bawah. Nah, di sini ada detail informasi pembayaran dan juga ada form pendaftaran yang dapat diisi oleh pendaftar. Misal kita isi nama lengkapnya, Gita, lalu usianya 20 tahun, kemudian kita isi alamatnya, Surabaya, emailnya gita@gmail.com. Kemudian untuk nomor teleponnya juga kita isi. Lalu kita klik submit. Nah, di sini sudah ada pemberitahuan data insert successful. Lalu coba kita buka database-nya. Nah, di sini data terakhir yang kita inputkan tadi sudah muncul di tabel database program 1. Baik, kita kembali ke website. Ke bawah. Nah, di sini juga ada detail informasi catatan yang nantinya akan bermanfaat bagi program, bermanfaat bagi pendaftar, lalu ada tombol kembali. Selanjutnya kita buka si panel. Kita buka program. Nah, di sini sudah terdapat codingan dari program 1, terdapat head tadi yang sudah dijelaskan, lalu ke bawah terdapat navbar. Nah, di sini juga ada baris codingan dari judul program dan juga deskripsi singkat dari program tersebut. Lalu di bawahnya dari baris 122 terdapat codingan dari informasi detail jadwal kegiatan, syarat dan ketentuan, detail aktivitas, dan juga benefit. Kemudian pada baris 155 the class container fleet dari form pendaftaran program tersebut terdapat label nama lengkap, usia, alamat, email, nomor telepon yang
harus diisi oleh pendaftar dan nantinya datanya akan terhubung ke database. Terdapat button juga di bawahnya dan terdapat codingan untuk detail informasi pembayaran dan juga catatan. Nah, ini juga ada codingan button kembali pada baris 221. Kemudian kita kembali ke website Senyum Mengajar. Nah, di sini kita pilih program yang kedua, yaitu program English Class. Sama seperti program 1, di sini juga terdapat judul program dan juga deskripsi singkat, dan terdapat detail informasi mulai dari jadwal kegiatan, detail aktivitas, syarat dan ketentuan, benefit, dan juga informasi pembayaran. Di sini juga terdapat form pendaftaran yang dapat langsung diisi oleh pendaftar, mulai dari nama lengkap, usia, alamat, email, dan nomor telepon. Kita coba isi form ini juga. Misalnya nama lengkapnya Safa, usianya 20 tahun, untuk alamatnya Surabaya, lalu emailnya safa@gmail.com. Dan yang terakhir kita isikan nomor teleponnya. Kita klik submit. Sudah terdapat pop-up data insert successful. Lalu kita coba buka database dari program 2. Kita buka tabel program 2. Nah, di sini juga sudah ada data yang terakhir tadi kita inputkan, Safa, alamat Surabaya, email, dan nomor teleponnya sudah ada. Selanjutnya kita ke codingan dari program 2. Baik, ini adalah tampilan dari codingan program 2. Untuk isinya sama seperti program 1, ke bawah. Nah, di sini ada judul dari program tersebut dan juga deskripsi singkat dari program English Class. Lalu ada detail informasi, jadwal kegiatan, menggunakan kelas container Fleet BY Border Top. Lalu ke bawah juga ada form pendaftaran. Nah, di form pendaftaran ini juga ada label nama lengkap, usia, alamat, email, dan nomor telepon yang harus diisi. Dan ini codingannya sudah terhubung ke database. Terdapat button untuk submit, dan juga di bawahnya ada detail informasi pembayaran dan juga catatan. Selanjutnya coba kita buka program yang ketiga. Kita kembali ke website. Nah, di program yang ketiga ini adalah pelatihan mengajar bagi calon guru. Ini juga ada detail aktivitas, jadwal kegiatan, dan syarat ketentuan bagi pelatihan pengajar ini. Juga terdapat benefit yang sangat yang didapatkan dari
Kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat form pendaftaran yang dapat kita isi. Misalnya kita isi nama lengkapnya, kita isikan misalnya Muhammad Vito. Lalu untuk usianya 20 tahun. Kemudian alamatnya Surabaya. Emailnya vito@gmail.com. Dan kita isikan nomor teleponnya juga. Kemudian sekarang kita coba buka database-nya. Kita buka tabel program ketiga. Nah, di sini juga ada tadi Muhammad Vito, Surabaya, @gmail.com dan juga nomor teleponnya. Kita buka codingan untuk program ketiga. Nah, di sini ini adalah tampilan dari program 3. Scroll ke bawah. Pada baris 181 terdapat codingan dari judul program. Dan kemudian bawahnya ada informasi deskripsi singkat mengenai program tersebut, lalu ada form pendaftaran, ini adalah ada label nama lengkap, label usia, label alamat, label email, dan juga nomor telepon. Codingan ini sudah terhubung ke database. Lalu di bawahnya ada detail informasi mengenai pembayaran dan juga catatan khusus untuk pendaftar. Selanjutnya kita coba buka program keempat. Kita kembali ke website. Nah, untuk program keempat ini adalah pelatihan digital marketing, sama seperti halaman program sebelumnya. Di sini juga terdapat jadwal kegiatan, detail aktivitas, syarat dan ketentuan, benefit, dan
bawahnya ada form pendaftaran. Langsung saja kita coba isi form pendaftarannya. Kita isikan nama lengkapnya, Muhammad Safa, untuk usianya 20 tahun. Lalu kita isi alamatnya, Gresik. Emailnya safa@gmail.com. Lalu nomor teleponnya juga kita isi. Kita klik submit. Sudah berhasil. Kita coba buka tabel program 4. Data terakhir sudah masuk, tadi yang kita inputkan. Lalu langsung kita buka codingan dari program 4. Scroll ke bawah. Isinya sama seperti codingan program sebelumnya, terdapat informasi detail dan juga pendaftaran. Terdapat judul program dan juga deskripsi singkat program. Untuk tabel pendaftarannya, juga terdapat detail pilihan yang harus dimasukkan, yaitu nama lengkap, usia, alamat, email, dan nomor telepon yang terhubung ke database. Di bawahnya ada button submit, kemudian ada codingan detail pembayaran menggunakan text slide, lalu ada catatan khusus juga. Di bawah catatan khusus terdapat juga button kembali untuk kembali ke halaman menu program. Kita kembali ke websitenya. Dan yang terakhir ada pilihan program pembekalan mengenai kesehatan mental. Kita buka. Nah, di sini ada juga judul dan juga deskripsi singkat. Isinya sama semua seperti program-program sebelumnya. Langsung saja kita coba isi form pendaftarannya. Kita isi nama lengkap, Muhammad Fikri. Usianya
19 tahun. Lalu alamatnya Gresik. Emailnya fikri@gmail.com. Lalu untuk nomor teleponnya kemudian kita klik submit dan sudah berhasil didaftarkan. Kita coba buka database-nya untuk tabel program kelima. Ini sudah ada data Muhammad Fikri tadi yang kita tambahkan tadi. Selanjutnya kita buka codingan dari program 5. Ke bawah. Isinya hampir sama dengan program codingan dari program-program sebelumnya, yang membedakan hanya ada pada judul program dan juga deskripsi singkatnya. Lalu terdapat codingan detail, informasi mengenai program tersebut, ada jadwal kegiatan, menggunakan text slide, ada detail aktivitas, lalu ada syarat ketentuan, dan juga ada benefit. Nah, ini untuk form pendaftarannya ada nama lengkap, usia, alamat, email, nomor telepon. Kemudian di bawahnya ada button submit, terdapat informasi detail pembayaran, dan juga ada catatan khusus bagi pendaftar. Di bawahnya ada tombol button kembali untuk kembali ke menu program. Baik, sekian penjelasan mengenai program dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan fitur selanjutnya, yaitu tambahkan rekomendasi kegiatan program. Kita klik tambahkan rekomendasi kegiatan. Nah, di sini sudah ada beberapa inputan pengisian dari beberapa rekomendasi kegiatan. Gunanya di sini untuk menghasilkan catatan-catatan terkait dengan rekomendasi-rekomendasi berbagai kegiatan. Lalu ada email, telepon, dan aksi untuk menghapus ataupun mengedit dari catatan tersebut. Nah, di dalam tampilan ini juga menggunakan sistem CRUD sehingga kita bisa melakukan proses create, lalu kita bisa membaca dari proses yang telah kita buat, kita bisa mengedit juga dan menghapus. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memasukkan dan membuat data awal. Yakni kita pilih tambah kegiatan. Nah, pada tambah kegiatan di sini ada pengisian dari nama kegiatan, email, dan telepon. Kita bisa pilih misalnya Almira. Kita isi Almira sebagai nama rekomendasi. Lalu kegiatannya yakni belajar budaya lalu titik, dan jenis atau deskripsi kegiatannya yaitu kita isi belajar bersama-sama memahami budaya asli Jawa Timur.
Nah, untuk emailnya yakni kita misalkan yaitu almira@gmail.com dan kita masukkan nomor teleponnya. Dan tidak lupa juga kita masukkan nomor teleponnya. Lalu setelah itu kita pilih simpan. Nah, ketika data telah kita simpan, maka kita akan melihat di klik batal atau kita menuju ke data tadi, maka data yang telah kita inputkan di sini sudah masuk, yakni pada ID 15 Almira belajar budaya, belajar bersama-sama memahami budaya Jawa Timur. Nah, di sini kita akan perlihatkan terlebih dahulu untuk database-nya yang telah kita tambahkan Almira. Kita menuju ke tabel database. Kita pilih yang pendaftar. Nah, kita lihat di bagian bawah ada Almira belajar budaya, belajar bersama-sama, titik. Selanjutnya kita kembali ke halaman tadi dan kita akan mencoba untuk mengedit dari database yang telah kita buat. Nah, di sini kita coba edit, yaitu Almira. Misalnya Almira mengganti yakni belajar matematika, belajar operasi hitung, aritmatika bersama-sama. Nah, kita akan simpan lagi. Ini user berhasil diperbarui, juga sudah muncul informasinya. Kita kembali ke batal dan kita akan melihat apakah pada halaman tadi sudah berganti atau belum. Nah, sudah berganti. Begitupun juga di database-nya juga sudah berganti. Lalu yang terakhir yakni kita perlihatkan terlebih dahulu tabel database-nya. Apakah yang tadinya belajar budaya sudah berganti menjadi belajar operator aritmatika. Kita lihat pada tabel database. Nah, mungkin bisa di-refresh terlebih dahulu. Di sini data akan berganti menjadi belajar matematika. Dan proses telah berhasil. Dan proses terakhir yakni kita akan mencoba untuk mendelete dari data yang telah kita lakukan pengisian tadi. Pada bagian websitenya kita pilih hapus. Kita klik. Misalkan kita memilih Almira dan kita klik hapus dan data telah berhasil dihapus seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan codingan dari proses root yang telah kita buat ini untuk rekomendasi kegiatan. Dan ini kita mengarah ke cPanel, lalu mengarah ke file manager. Kita pilih bagian tambah.php.
kita pilih file tambah.php. Nah, di sini adalah codingannya. Pada bagian top bar sudah sama, lalu navbar juga sudah sama seperti codingan sebelum-sebelumnya. Untuk memunculkan button-buttonnya di atas pilihannya, yakni lalu kita geser lanjut ke bawah untuk melihat proses codingannya. Nah, di sini pada baris 71 ada rekomendasi kegiatan, lalu di baris 74 adalah koneksi ke database-nya, yakni seperti yang tertera pada layar untuk database-nya, koneksinya, lalu lanjut scroll ke bawah. Nah, di sini ada baris 78 dari mengecek koneksi, lalu dari 83 adalah codingan untuk mendapatkan data user dari database, yakni kita menggunakan select from pendaftar dan sebagainya, lalu menampilkan data user dalam tabel dan sebagainya. Ini adalah codingan dari PHP-nya. Lalu kita geser ke bawah lagi, codingannya seperti ini, yakni untuk memunculkan. Nah, apabila echo else tabelnya tidak ada data, maka akan munculkan tidak ada data tambahan rekomendasi kegiatan. Nah, ketika kita ingin menginputkan tambahan datanya, maka akan ada arah yang mengarah ke add.php, yakni button untuk tambah kegiatan. Selanjutnya kita mengarah ke file manager lagi dan mengarah ke add.php. Kita buka file add.php. Ini adalah codingan dari ketika kita ingin menambahkan data yang ada. Nah, ini adalah codingannya. Untuk bagian atasnya merupakan bagian top bar, lalu geser ke bawah. Ada bagian navbar juga sama seperti tadi. Kita scroll ke bawah lagi untuk melihat codingannya ketika kita akan menambahkan data. Nah, di sini tambah kegiatan pertama 74 adalah koneksinya, lalu sampai ke 95, lalu 97 ini adalah inputan dari formnya, yakni ada nama kegiatan, email, telepon, dan sebagainya. Lalu ada simpan dan untuk mensubmit datanya dengan bahasa PHP, dan batal akan mengarah ke halaman tambah ketika tidak jadi untuk melakukan penambahan data. Selanjutnya yakni kita akan tampilkan codingan untuk melakukan edit. Jika kita mau mengedit data yang sudah ada, kita akan mengarah ke file edit.php. Nah, ini adalah codingannya, yakni codingan dari PHP-nya mulai dari edit user, lalu mulai dari baris 12 ini adalah koneksinya, lalu 20 ini adalah codingan dari edit yang digunakan untuk melakukan penggantian sampai baris ke 39, lalu lanjut ke 41. Ini adalah form pengeditannya sampai ke baris 55, ada button
submit dan button tambah. Misalnya kita ingin menyimpan data-data yang terbaru. Dan yang terakhir yakni codingan delete.php kita akan tampilkan yang digunakan untuk melakukan penghapusan data ketika kita akan menghilangkan sebuah data yang ingin kita bersihkan. Kita masuk ke cPanel, dan yang terakhir yakni pada proses CRUD ada bagian delete.php. Nah, codingannya yakni seperti ini. Untuk melakukan proses delete from pendaftar, maka ketika proses ini dijalankan, database akan dihilangkan data-datanya seperti itu. Kita kembali ke website Senyum Mengajar. Nah, selanjutnya yakni penjelasan terkait dengan fitur-fitur lainnya seperti donasi, volunteer, dan sebagainya yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu itu. Baik, akan saya lanjutkan. Kita pindah ke halaman donasi. Ya, jadi berikut adalah tampilan dari halaman web bagian donasi. Di sini di paling atas terdapat judul disertai dengan logo atau gambar. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini di bawahnya ada macam-macam donasi yang kami terima dan kelola. Di antaranya yaitu ada donasi pakaian, alat tulis, dan juga dana. Kemudian ke bawah lagi. Nah, di bawahnya ini terdapat bagian form inputan data. Di sini terdapat pilihan donasi, kemudian ada beberapa inputan seperti nama lengkap, alamat email, nomor telepon, nominal donasi, keterangan donasi, kemudian ada pilihan metode pembayaran dan juga foto bukti transfer. Sekarang mari kita contohkan. Pertama kita pilih donasi, kita pilih dana. Kemudian inputkan nama lengkap, saya Muhammad Vito. Kemudian kita isikan email vito@gmail.com. Kemudian inputkan nomor telepon. Dan inputkan nominal donasi. Lalu masukkan keterangan dari donasi. Setelah itu kita bisa memilih metode pembayaran. Kita pilih transfer ATM, kemudian lampirkan foto bukti pembayaran. Kita pilih fotonya. Setelah sudah, kita klik tombol submit. Nah, file sudah terkirim. Jadi data tadi akan secara otomatis tersimpan di database bagian donasi. Sekarang kita coba cek di bagian database donasi. Kita masuk di donasi database. Nah, ini sudah berhasil terinput beserta dengan foto bukti transfernya tadi. Nah, untuk gambar atau foto bukti pembayaran itu nanti juga akan tersimpan di bagian file manager. Oke, untuk selanjutnya kita beralih ke bagian codingan. Kita ke donasi.php filenya. Langsung saja ke baris 72. Ya, pertama di sini ada judul donasi. Di sini terdapat menggunakan kontainer Float M5, My2, background white, text center, dan text primary.
Kemudian tulisan judul dan terdapat gambar dengan ukuran width 600 dan height-nya 350. Selanjutnya ke bagian coding menerima donasi. Nah, di sini terdapat bagian dari donasi pakaian, alat tulis, dan juga dana. Seperti ini codingannya. Kemudian selanjutnya kita ke bagian donasi sekarang di baris 116. Nah, di sini menggunakan kontainer Fluid P5, My2, background light, text center, dan juga text primary. Di sini juga menggunakan card header, di mana yang berfungsi untuk memberikan tampilan tabel card di bagian header atau atasnya. Setelah itu ada codingan untuk bagian form penginputan data di baris 125. Yang pertama di sini ada yang bagian option, pilih donasi. Ada 3 option, yaitu yang pertama dapat memilih donasi pakaian, alat tulis, maupun juga dengan dana. Kemudian ada bagian label tipe teks, diantaranya ada nama lengkap, alamat email, nomor telepon, nominal donasi, dan keterangan donasi. Yang juga terdapat placeholder yang berfungsi sebagai bantuan deskripsi untuk memudahkan user dalam proses penginputan data. Kemudian di metode pembayaran, di sini menggunakan radio button. Ada 2 button, yaitu kartu kredit dan transfer ATM. Kemudian ada label tipe file untuk mengirimkan bukti foto pembayaran, dan juga yang terakhir terdapat button submit untuk mengirimkan data yang telah diinput. Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, kita ke menu volunteer sekarang. Di menu volunteer ini diperuntukkan untuk para relawan yang ingin berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan yang telah ada pada website ini. Oke, di menu volunteer ini terdapat card yang berisikan gambar, judul, dan juga penjelasan, serta terdapat button untuk masuk ke dalam menu pendaftarannya. Kita coba terlebih dahulu untuk card yang pertama, Volunteer Live in 3G. Oke, Volunteer F3G ini terdapat ada judul dan penjelasan singkat, serta di bawahnya terdapat jadwal kegiatan, bidang pengabdian, detail aktivitas, pembayaran, dan juga ada form untuk mendaftar yang ada nama lengkap, usia, alamat, email, nomor telepon, dan pilihan pengabdian. Kita coba isikan form ini. Kita isi Fikri Agus. Usia 21, alamat Surabaya, email fikri@gmail.com. Lalu kita isikan nomor teleponnya. Setelah itu pilihan pengabdiannya, kita isi sosial kegiatan. Lalu klik tombol submit untuk mengirim data ini ke database. Oke, selanjutnya kita akan melihat apakah data tersebut masuk ke dalam database atau belum. Kita coba buka database-nya. Ini kita di nomor 9 sudah ada data-data yang telah kita masukkan tadi. Selanjutnya kita akan melihat source code dari menu volunteer ini untuk yang menu tampilan volunteer sebelumnya. Paling bawah sendiri volunteer. Oke, di sini paling atas dari awal ini terdapat header yang sudah dijelaskan oleh teman saya, lalu terdapat navbar juga dijelaskan pada awal-awal tadi. Langsung ke bawah ke menu volunteer. Nah, di sini terdapat baris 76 H6 ini tentang judulnya juga. Lalu ke bawah dari atas ke atas ke 85, 82 itu sampai 93 itu
card dari kegiatan yang pertama. Lalu untuk 94 sampai 107 untuk kegiatan yang kedua, serta 108 sampai 124 itu untuk kegiatan yang ketiga. Lalu kita kembali ke source code dari kegiatan yang pertama. Oke, dari nomor 1 baris ke 1 sampai baris ke 21 ini untuk koneksi ke database dan juga supaya kita bisa menginputkan data-datanya. Lalu kita ke bawah. Bawah sampai di sini terdapat judul kegiatan pada baris 103 dan juga 104, ini terdapat deskripsi. Lalu untuk selanjutnya ada jadwal kegiatan dari 106 sampai 126. Selanjutnya ada detail dari bidang pengabdian dari 127 sampai 136. Lalu untuk form pendaftaran ini terdapat input. Yang pertama, nama lengkap, usia, alamat, email, nomor telepon, dan pilihan pengabdian. Untuk pilihan pengabdian ini terdapat option. Kita masukkan option tentang sosial kegiatan, kesehatan ekonomi kreatif, pendidikan budaya, dan media informasi. Selanjutnya untuk buttonnya. Untuk button ini kita peruntukan untuk ketika sudah menginputkan semua data, langsung kita klik button, maka data tersebut akan masuk ke dalam database. Lalu ada detail pembayaran pada 180 sampai 192, dan juga ada catatan-catatan terhadap kegiatan ini. Lalu kita kembali ke website Senyum Pengajar. Kita lanjut untuk ke kegiatan yang kedua. Kegiatan kedua ini juga sama, cuman bedanya ada di judul dan juga deskripsinya. Oke, kita langsung saja praktekkan untuk mengisi form. Kita kasih nama lengkap Muhammad Vito, usia 22, alamat Surabaya, dan juga emailnya vito@gmail.com. Lalu kita isikan nomor teleponnya juga. Selanjutnya untuk bidang pengabdian kita pilih media informasi. Lalu kita klik tombol submit. Ini kita akan melihat apakah data tersebut sudah masuk ke dalam database. Kita buka database-nya, kita pilih volunteer 2. Oke, berhasil untuk kita inputkan data yang tadi sudah muncul di dalam database. Oke, selanjutnya kita akan melihat source code dari kegiatan yang kedua ini. Sebenarnya untuk source code-nya ini juga sama dari kegiatan pertama, terdapat koneksi untuk database. Lalu ke bawah ini, juga ada judul dari kegiatan, lalu deskripsi, lalu di bawahnya ini ada detailnya, ini ada jadwal kegiatan, ada bidang pengabdian. Lalu ada form pendaftaran juga sama, terdapat beberapa form yakni nama lengkap, usia, alamat, email, nomor telepon, dan pilihan pengabdian. Lalu juga terdapat ada tombol submit untuk memasukkan data ke dalam database. Oke, selebihnya juga sama seperti kegiatan sebelumnya.
Langsung kita lanjut ke kegiatan volunteer yang ketiga. Kegiatan volunteer 3 ini juga sama, terdapat judul, deskripsi dari kegiatan, jadwal kegiatan, detail pengabdian, detail aktivitas, pembayaran, dan pendaftaran. Lalu kita coba perhatikan pada pendaftaran ini, kita akan isi sapa absa. Usia 20, untuk alamat Surabaya, email sapa@gmail.com. Kita isikan nomor teleponnya. Selanjutnya bidang pengabdian kita isi pendidikan budaya. Lalu kita klik submit. Maka data telah berhasil masukkan ke dalam database. Selanjutnya kita lihat dalam database-nya. Klik volunteer 3, maka data tersebut telah berhasil kita inputkan ke dalam database. Oke, selanjutnya kita lihat source code dari kegiatan yang ketiga. Oke, di sini juga sama, terdapat koneksi untuk database-nya. Lalu kita ke bawah. Sama terdapat judul dan juga deskripsi, lalu ada jadwal kegiatan, lalu ada bidang pengabdian. Bawah sini ada form pendaftaran. Untuk daftarnya juga sama, ada nama lengkap, usia, alamat, email, nomor telepon, dan pilihan bidang pengabdian. Lalu juga ada tombol submit juga untuk menginputkan data ke dalam database. Oke, kita kembali ke menu volunteer tadi. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang Trello yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, akan saya lanjutkan. Berikut adalah Trello dari proyek kami. Pertama, di sini ada product definition dari website Senyum Mengajar. Di dalamnya terdapat deskripsi dari anggota kelompok, kemudian deskripsi latar belakang, dan juga deskripsi rumusan masalah. Kemudian ada product backlog. Di sini terdapat permintaan dari product owner dan pengguna seperti menginginkan website dengan tampilan user friendly dan juga database yang jelas. Kemudian ada sprint backlog. Di sini terdapat isi dari tugas UI atau UX designer, web developer, dan database administrator. Selanjutnya ada sampingnya. Nah, di sini di done atau tugas-tugas yang telah selesai, seperti penyusunan Trello, kemudian ada pembuatan proposal, pembuatan web, pembuatan database, dan juga sudah diupload di hosting. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Safa. Baik, setelah dari tampilan manajemen Trello kelompok 4 yang telah kami lakukan, yakni mulai dari penyusunan proposal awal, lalu pembuatan UI UX designer, lalu pengerjaan implementasi front end, lalu menuju ke back end dan sebagainya. Kita selanjutnya akan menunjukkan ke GitHub dari file-file yang telah kita upload. Yakni kita masuk ke GitHub. Di sini file-file pengerjaan kita juga telah kita upload ke dalam GitHub tersebut. Ada banyak file-file berextension PHP, yakni ada add, beranda, create, donasi, dan sebagainya. Ada indeks juga dan sebagainya.
yang sudah kita upload ke dalam GitHub. Oke, dari penjelasan terkait dengan website yang telah kita buat tadi, mulai dari PPT, lalu rujukan dan praktek dari web kita. Selanjutnya kita akan menyimpulkan dari website yang telah kita buat tadi, yakni merupakan website Senyum Mengajar yang di dalamnya berisi berbagai kegiatan seperti donasi, lalu ada pendaftaran dengan sistem kur juga di dalamnya. Mungkin sekian dari kami kelompok 4 terkait dengan presentasi kelompok kami terkait dengan website yang sudah kami buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.